Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah gugus 03 dan rekan-rekan dewan guru yang kami banggakan. Asyukur kepada Allah telah mengucapkan syukur alhamdulillah wa la ni'amillah. Assalawat kepada Nabi Muhammad telah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana sesudah beliau sehingga kita bersama terbawa dari alam kejahilan sampai alam yang penuh ilmu, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami atas nama kepala sekolah beserta seluruh dewan guru keluarga besar SDN 2 Temong banyak mengucapkan terima kasih, yang mana Bapak Ibu sekalian telah sudi meluangkan waktunya bisa hadir pada acara rutinitas yang bulan ini di Pus 03 dalam acara kegiatan gugus. Maka dari itu kami selaku keluarga besar SDN 2 Temong banyak mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua kalinya, mungkin dalam pemilihan tempat yang sekiranya kurang berkenan atau subuhan nantinya yang kurang berkenan indera perasa perajunan, maka dari itu kami atas nama keluarga besar SDN 2 Temong mohon maaf yang tiada batas. Adapun rangkaian acara pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama pembukaan pembacaan suratul Fatihah dilanjutkan pembacaan shalawat harian, kemudian yang nomor 2 diseminasi konsep-konsep budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Heru Dwi Asmaji SPDR. Yang ketiga, pertemuan gugus dan KKG 03, dan yang keempat penutup atau doa, dan diakhiri dengan ramah tamah. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita berharap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lillati khususan ilaika ala syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu. Subhanallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan pembacaan shalawat harian sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqad tunil quratu wa tuqda bil khawaij wa tunalu bihi rawaib wa husnul khawatim wa istasqal man biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرم وتقضى بالفوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم حيث استقامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Acara selanjutnya yaitu diseminasi konsep-konsep budaya positif. Dalam hal ini kami pasrahkan seluas-luasnya kepada Bapak Heru Dwi Atmaji, Sarjana Pendidikan Guru Bergerak. Waktu dan tempat kami bergerak. Saya harap acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Gugus kepada Bapak Budi Pampasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang tergabung dalam komunitas Gugus 3 Kecamatan Besuki, Bapak Ibu Dewan Guru Gugus 3 Kecamatan Besuki yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan gugus di bulan Juni ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana jasa-jasa beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama atas nama Ketua Gugus 03 Kecamatan Besuki, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, walaupun sampai pada pertemuan yang ke-6 ini masih ada rekan-rekan kita yang masih belum sempat untuk mengikuti acara kegiatan KKI di Gugus kita ini. Harapan saya mudah-mudahan nanti di bulan berikutnya bisa mengikuti 100% dari 3 sekolah ini. Untuk itu saya harapkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk lebih memotivasi rekan-rekan guru kita sehingga bisa menghadiri kegiatan KKI yang dilaksanakan secara rutin di Gugus kita ini. Karena ini semua Bapak Ibu tidak hanya sebatas berkumpul saja, akan tetapi ada pembahasan atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu, selamat datang Bapak Kualan. Pada pertemuan gugus di bulan ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, karena beberapa hari yang lalu
masih dapat seminggu dilaksanakan gugus, kok sekarang sudah gugus lagi. Kalau dari bulannya sudah masuk, baru kita melaksanakan kegiatan gugus itu rutin setiap bulan. Namun masih belum ada ketentuan pasti yang diatur di KDRT. Ini masih dalam proses untuk membuat pengadministrasian gugus, sehingga nanti kegiatan gugus itu teratur secara rutin, apa di akhir bulan atau di awal bulan. Akan tetapi apabila nanti ada hal-hal yang bersifat mendesak yang perlu disampaikan kepada seluruh warga gugus, maka kita akan mengadakan tidak menyesuaikan dengan rencana yang sudah kita susun. Contohnya pada hari ini. Pada hari ini, Bapak Ibu, alhamdulillah di gugus kita ini sudah memiliki 2 guru penggerak. Harapan saya selaku ketua gugus tidak hanya sebatas 2 rekan kita ini nantinya, bahkan kita semua nanti bisa mengikuti program guru penggerak, termasuk saya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini berguna untuk kita sendiri dan untuk anak didik kita. Kita tidak bisa menghindar dari ini, karena ini adalah tuntutan kita sebagai guru di era milenial ini. Jika kita tidak mengikuti, maka nanti yang menjadi korban adalah peserta didik kita. Ini tuntutan, sudah tidak bisa kita hindari. Nah, alhamdulillah di tahun ini, di periode ini sudah ada 2 periode di gugus kita ini. Mungkin di periode selanjutnya akan bertambah juga ya. Mungkin dari SDM 1 demo, 2 demo, dan 3 demo. Nah, kalau saya amati, ini dari rekan-rekan kita ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk mengikuti program guru penggerak seperti rekan-rekan kita yang pada hari ini dalam proses. Jadi khusus di saya di umum 1 ini sudah mulai ada getaran sudah. Jadi sudah mulai bergetar, ya mudah-mudahan tidak hanya bergetar, dilanjutkan bergerak dan ikut program guru penggerak. Dan ini manfaatnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak didik yang dididiknya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, di pertemuan gugus ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, pada hari ini sesuai dengan permintaan Bapak Heru akan menyampaikan materi, menularkan informasi kepada kita semua. Jadi saya kemarin acaranya adalah diseminasi tentang konsep-konsep budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebaran informasi kepada khalayak, kepada target, yaitu komunitas yang ada di gugus kita, dan nantinya bisa dimanfaatkan. Ini terima kasih sekali Pak Heru. Ini Pak Heru sudah menyumbangkan ide dan informasi untuk kita semua. Harapan saya Bapak Ibu
mari kita ikuti bersama sehingga ini nanti bisa menjadi oleh-oleh kita semua di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Heru terkait dengan konsep-konsep budaya positif. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan acara yang kedua, yaitu diseminasi konsep-konsep budaya positif. Dalam hal ini kami pasrahkan kepada Bapak Heru Dwi Atmaji dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memulai. Kami buka dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Motor rusak jangan dipikul, nanti bisa menjadi mati. Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Gugus Maulidi Suki beserta rekan kami para sekolah SDN 3 Demung beserta Bapak dan Ibu guru segugus 03 Suki yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita pada hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini di SD Negeri 2 Demung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan mempresentasikan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Gugus, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak dan Ibu, kita bermain sebentar ya. Kita bermain karena saya lihat ini banyak yang kurang fokus, kurang semangat. Dimana kalau kita main dulu, tebak-tebakan ya, bertebak. Nah, ini ada sebuah segitiga yang harus diisi dengan angka-angka. Nah, angka itu jumlahnya harus 10, Bapak dan Ibu. Monggo dipikirkan dan dijawab. Siapa yang ingin menjawab? Di sebelah atas itu angka berapa? Oh ini, iya. Segitiga kalau ke bawah di total 10, ke samping 10, ke atas juga 10. Ada yang mau jawab, Bapak dan Ibu? Itu satu angka. Ya, isikan dari angka 1 sampai 6 ya Pak ya? 3, 2, isikan dari angka 1 sampai 6. Iya. Angkanya yang dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, boleh 7. Jumlahnya harus 10. Monggo siapa? Bu Fitri? 6 sama 4 yang tengah. Ya. 6 sama 4 yang tengah. Ya semuanya, Bu. Semuanya. Iya, yang tengah dulu. Yang tengah dulu 6 sama 4 ke 2. Jadi ini kalau dijumlah ke bawah harus 10. Ini juga kalau dijumlah harus 10. Ke samping juga 10. Angkanya ada boleh double. Ya. Iya, makanya nggak boleh double, Bapak dan Ibu. Setiap sisi 10 ya? Ya. Itu kan ada 6 lingkaran. Jadi satu-satu masing-masing. 5, 3, 2, 1, 6 3, 4,
Monggo siapa yang mau jawab? Bapak Ibu. Atama. Bapak Atama. Ini hanya tebak-tebakan musana makhluk bentuknya kalau bukan. Kami akan mencoba dan silakan bisa diikuti Bapak Ibu. Yang saya tentukan angkanya ini kalau digunakan saya sedikit. Di sini satu tekan, satu. Di sini empat. Maaf, dua persen. 163. 163. Dulu ya. Terus di sisi kanan 145. Ini ke satu ya. 63. Ini satu tetap. Ini 5. Terus ini 2. Cocok ya? Kita lihat jawabannya ya, Bapak dan Ibu. Ini jawabannya. Sebenarnya sama saja dengan jawaban pertama, cuma dibolak-balik aja. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu. Lebih sulit dari yang barusan. Monggo, lebih banyak lingkarannya. Waktunya 1 menit. Yang bisa menjawab hadiahnya Rp1.000. Monggo, siapa yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Bagaimana, Pak Tamam? Sudah berhasil menghitung? Isikan dengan angka 1 sampai 9, karena ada 9 lingkaran di sini. Kalau tadi 1 sampai 6, jumlahnya adalah 17. Gimana? Waktunya sudah habis 1 menit. Menyerah Bapak dan Ibu? Sudah Pak Tamam? Jadi kelihatan mudah, tetapi ketika dihitung sulit ya. Monggo kita cek jawabannya ya Bapak dan Ibu. Ya Mas ya, kita cek aja jawabannya. Jawabannya adalah ini Bapak dan Ibu. 1952 jumlahnya 17, 2483 17, 1673. Semuanya 17 ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini hanya permainan ya, permainan yang bisa kita manfaatkan untuk anak didik kita di kelas masing-masing ya. Dengan permainan ini konsentrasi anak-anak didik kita akan kembali pulih ya. Karena kalau kita langsung benjok dengan pelajaran terus-menerus, mungkin anak-anak suatu ketika akan mengalami rasa bosan ya. Nah untuk itu silakan diselingi dengan permainan semacam ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masuk ke materi Bapak dan Ibu tentang konsep-konsep budaya positif. Saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu. Monggo dijawab kembali.
Jawabannya adalah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Ya, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak dan Ibu? Monggo. Setuju tidak? Ya, tidak. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Ada yang jawab setuju, Bapak dan Ibu? Setuju. Ada yang setuju? Yang tidak setuju? Ada? Setuju. Dan monggo saya ingin alasannya menjawab setuju. Ya, silakan Bapak. Alasannya kenapa? Nanti yang tidak setuju alasannya. Alasannya sesuai dengan pengalaman pribadi saya mengajar di daerah pinggir pantai atau dekat dengan pesisir. Mungkin dari lingkungan di sekitar anak didik kita itu memang ruang lingkupnya itu tempatnya beda dengan di perkotaan. Anak-anaknya memang sangat benar sekali. Kenapa saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena saya mempraktekkan dan merasakan sendiri. Dengan hukuman siswa saya yang bandel itu akan tunduk dan disiplin mengikuti aturan yang ada di sekolah. Akan tetapi hukumannya sebatas hukuman untuk anak didik, bukan hukuman yang berperilaku keras atau menyakiti anak didik kita. Contohnya sepengalaman saya, karena saya sebagai guru olahraga, saya akan menghukum anak saya berlari keliling lapangan atau halaman sekolah. Bisa, tergantung Bu. Kalau masih siswa kelas rendah itu biasanya paling sedikit 3 kali, paling banyak 5 kali. Tapi kalau sudah kelas tinggi, wajib kelas 4, 5, 6, 10 kali lipat. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibi. Jawaban dan alasannya Pak Bibi menjawab setuju. Ya, makasih atas alasannya. Sekarang yang menjawab tidak setuju Bapak dan Ibu, kami minta 1 mewakili jawaban tidak setuju. Monggo. Ya, silakan. Nah, tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak setuju karena untuk sekarang Pak, kita mengikuti zaman yang ada. Mungkin untuk mendisiplinkan siswa kita perlu penjelasan dan beberapa gambaran tentang tujuan apa yang menjadi tugas kalian sebagai siswa. Intinya kita itu memberikan ruang pada siswa untuk berpikir, dan kemudian kita berbicara antara hati dengan hati. Nah, mungkin dengan dia paham apa yang kita jalani tentang kedisiplinan itu, siswa akan mengerti maksud dan tujuan dari seorang guru. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita beri aplaus untuk 2 jawaban ini. Bagus sekali. Walaupun berbeda, tapi mereka punya alasan masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak dan Ibu. Tetap sama, setuju atau tidak setuju? Mungkin mewakili nanti 2 KS yang di depan untuk menjawabnya. Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif, menurut Pak Bibi tadi ya, hal positif seperti menulis atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dalam bentuk apapun, menurut saya kepada siswa itu tidak boleh.
Karena kita sudah ada aturan dan undang-undangnya, fisik maupun verbal, apapun alasannya, kita tidak boleh melakukan hukuman, baik fisik maupun verbal. Jadi upaya untuk mendisiplinkan siswa adalah memberikan arahan dulu, memberikan kesepakatan antara guru dan siswa. Apa yang menjadi kesepakatan di kelas itu yang dilaksanakan. Jadi pastinya di kelas A dengan kelas B itu tidak sama kesepakatannya. Jadi kita lihat dulu dia di kelas berapa misalnya. Terus ditanyakan kesepakatannya, kalau melanggar ini pasti ada konsekuensi tersendiri di kelas tersebut. Pendapat saya itu seperti itu. Dan saya harapkan hukuman itu tidak memberikan yang tadi secara fisik maupun verbal. Kalau masih membersihkan halaman, apa iya siswa yang kecil-kecil itu kita hukum suruh membersihkan lingkungan sekolah, tidak bukan. Jadi kita sebagai pendidik tentunya memikirkan hal tersebut. Ditanya kenapa melakukan hal tersebut, pasti dia punya alasan. Ini bisa dari saya. Terima kasih. Lanjut Pak Budi. Setuju atau tidak setuju menurut Pak Budi? Baik, konteksnya adalah hukuman terhadap siswa itu. Ya, Hukuman, tapi hukumannya hal yang positif. oke, baik. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati tadi. Karena kita sebagai pendidik itu berbeda dengan zaman dulu. Jadi bentuk hukuman, baik itu hukuman fisik maupun psikis, itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi kemudian di saat ini semua guru dan kepala sekolah sudah dilatih melalui program BML ini, termasuk tadi disebutkan berkenaan dengan kesepakatan kelas ya. Tentunya Bapak Ibu ingat pada saat diobservasi oleh kepala sekolah. Nah itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Kemudian pada intinya bukan kita menghukum siswa, akan tetapi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita ajak siswa kita untuk merefleksi diri. Kemudian kita sebagai pendidik, kita mendalami faktor apa yang menyebabkan siswa ini berbuat seperti ini. Mungkin kurang perhatian, baik dari orang tua, bisa juga dari guru. Nah ini kita bisa merefleksi diri kita. Saya rasa pada intinya kesimpulan saya, kalau hukuman itu tidak diperbolehkan, baik dengan cara apa saja itu, baik baik mulai dari ringan, yang ringan-ringan, tadi contohnya seperti suruh bersih dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu masuk pada psikisnya. Kita membentak saja siswa itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi karena tugas kita itu adalah mendidik, memperbaiki siswa. Saya itu lebih baik. Jadi kesimpulannya saya senada dengan Bupati tadi. Terima kasih Pak Budi dan Bupati atas pernyataannya dan alasannya menjawab. Semuanya sama ya, dua orang ini menjawab tidak setuju. Walaupun hukumannya bersifat positif. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ke pertanyaan ketiga, monggo ini terakhir. Nah, memberi penghargaan. Kalau tadi hukuman, sekarang penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, silakan jawab setuju atau tidak setuju. Apakah penghargaan itu akan menimbulkan semangat bagi anak untuk belajar?
Monggo bisa dijawab. Bapak dan Ibu, siapa yang ingin berpendapat? Pak Kuara, ayo. Pak Tamam, ketua KKG mungkin mau jawab? Monggo. Satu lagi mewakili kaum kawan ya, yang perempuan. Terima kasih terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Tentunya ini alternatif daripada hukuman tadi. Jadi saya bukan hanya setuju tapi sangat setuju. Karena apa? Mengingat situasi era pendidikan saat ini, memang betul apa katanya Ibu Wati dan Pak Menteri tadi, bahwasanya ada aturan-aturan ataupun undang-undang yang tidak memperbolehkan guru itu menghukum siswa seperti itu. Artinya penghargaan di sini sangat dibutuhkan bagi seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Walaupun penghargaan itu variatif, yaitu penghargaan berupa ujian atau penghargaan berupa sesuatu yang bisa bermanfaat bagi siswa, seperti itu. Jadi pendapat saya sangat setuju, bukan kita tidak bisa setuju. Terima kasih. Bro, sekarang ibu-ibunya kami ingin suaranya untuk menjawab. Siapa Bu? Bu Fit. Monggo, ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Monggo, saya berpendapat. Kalau menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, motivasi belajar anak. Kalau saya sih setuju saja, karena dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan anak percaya diri, begitu. Jadi dan anak itu bisa lebih berusaha lagi dan semangat untuk belajar, dan juga akan menarik siswa-siswa yang lain untuk biar belajar seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat berbeda? Kalau tadi semuanya jawab setuju, mungkin ada yang tidak setuju. Kemudian alasannya apa? Setuju semua Bapak dan Ibu. Kalau hukuman tadi banyak yang tidak setuju, sedangkan penghargaan lebih banyak yang setuju. Nah, ini pertanyaan pemantik dari saya Bapak dan Ibu. Kemudian dari pertanyaan pemantik ini nanti Bapak dan Ibu setelah dapat materi, apakah nanti jawaban Bapak dan Ibu tetap seperti itu atau berbeda? Kita nanti akan coba jelaskan materi konsep-konsep budaya positif. Apa yang akan kita pelajari Bapak dan Ibu? Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari Bapak dan Ibu di modul budaya positif. Nah, sekarang kami ingin bermain lagi. Kami minta 2 orang, Bapak dan Ibu, 2 orang. Permainannya, skenario-nya seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian A ini sobeklah sebuah kertas kecil. Kemudian tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan genggam benda itu karena berharga. Digenggam, ya. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian teman Anda si B tadi akan mencoba dengan sebuah tenaga untuk membuka kepala si A ini.
Tentunya caranya dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda itu bisa melakukan agar kepala tadi dibuka oleh si A, itu kan bisa merayu, membujuknya, mana berberi besar, genggamannya dilepaskan, kan seperti itu. Padahal yang digenggam itu berharga. Bisa juga menghargai, bahkan menyuap, ya, bahkan menyuap. Bermuka genggaman itu saya kasih uang misalnya. Kemudian atau apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Apakah si A itu akan membuka kepalanya Bapak dan Ibu? Yang ada di dalam ini adalah benda berharga. Tidak. Nah, jawabannya apa kira-kira Bapak dan Ibu? Tidak. Mengapa tidak Pak Bibi? Karena barang yang dipegang oleh anak atau si A itu benda atau barang yang sangat berharga. Jadi apapun cara yang dilakukan oleh temannya atau si B, si A itu tidak akan membuka atau memberikan benda yang sudah digenggamnya. Contoh. Contoh, seumpamanya saya menyuruh siswa saya si A dan si B, saya kasih uang 100.000 dan si B itu dipegang sudah benda itu berupa uang 100.000 dan si B itu menyogoknya hanya 2.000, ya dan mungkin dibuka uang bendanya itu lebih berharga, lebih banyak nominalnya, jadi itu yang tidak akan diberikan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, jawabannya apa yang terjadi? Apakah dibuka atau tidak kepala tangan itu? Ini permainan yang ada kaitannya dengan mungkin dengan kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Begini, kalau pendapat saya, ini bisa terbuka dan bisa tidak. Tergantung bagaimana cara kita demi mencapai tujuan ini. Kemudian kalau memang cara itu benar-benar membuat si A itu bisa terpengaruh, itu akan ada. Atau misalkan begini, si siswa, ada seorang siswa, terus kemudian mungkin dia di Bandelnya luar biasa. Enak pedes, ya. Nah, mungkin ada salah satu cara bagaimana si anak itu bisa menurut kepada dirinya. Yang diharapkan kita seperti itu. Nah, kalau di permainan, mungkin kita bisa praktekkan, kita lihat bisa praktek. Ada sobekan kertas ini anggap berharga satu harga, tidak. Tapi kita lihat dulu karakter orang yang mengenggam ini. Mulapa, bisa itu contoh. Ini coba Ibu Emi. Ibu Emi saya menilainya Ibu Emi rata misalkan, tapi dia pegang berharga. Ketika saya tahu dia rata, artinya saya tahu karakternya dia. Itu coba lepas. Begitu. Nah, itu. Jadi bagi guru kita sebagai guru harus tahu karakter si anak tersebut. Jadi kalau sudah tahu karakternya, insya Allah kita bisa memilih cara bagaimana anak itu bisa mengikuti sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua rekan kita yang sudah berpendapat tentang perubahan paradigma Bapak dan Ibu. Perubahan paradigma kita sebagai pendidik, ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, permainan tadi menggambarkan bahwa perubahan paradigma teori kontrol Bapak dan Ibu, atau disebut juga ilusi kontrol.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita sebagai pendidik, ya, kemarin kita yang mengontrol murid, ya, tapi sekarang murid tidak bisa dikontrol, ya. Kalau dulu murid harus mengikuti kita, apa yang kita mau, murid harus melakukan. Ini yang terjadi kepada Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi anak-anak itu bisa dipaksa oleh kita sebagai guru. Dikasih PR tugas banyak, pasti anak-anak ikut. Ya, pasti mengerjakan. Itu yang terjadi. Paradigma seperti itu yang kemarin kita lakukan. Ini harus kita ubah kembali dan itu. Ya, paradigma lama harus kita ubah kembali ke paradigma baru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa diferensiasi? Sesuai dengan kebutuhan murid, ya, berpihak pada murid, ya. Sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini pembelajaran paradigma baru. Jadi kita tidak memaksa anak itu harus begini, harus begitu. Kemudian disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak merasa dipaksa untuk melakukan itu. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Gugus tadi, anak-anak melakukan itu karena timbul dalam dirinya sendiri, bukan karena dipaksa oleh kita, Bapak dan Ibu. Sejauh ini kan masih dipaksa, tapi belum menyadari bahwa itu memang untuk kebutuhan mereka, untuk keperluan mereka sebagai siswa. Nah, ini yang harus kita bangun, Bapak dan Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada macam-macam, Bapak dan Ibu, termasuk anak didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya ini bukan hanya anak didik kita juga ya, punya kebutuhan ini. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat Bapak dan Ibu, kebebasan. Anak-anak kita punya kebutuhan dasar ini, ingin bebas mereka sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak yang gaya belajarnya itu visual, kita paksa dengan gaya belajar kinestetik, tidak boleh ya. Padahal dia ingin belajar secara visual, tapi kita paksa untuk belajar secara kinestetik. Sebaliknya, yang kinestetik kita ubah menjadi auditory misalnya, dengan cara mendengarkan. Ada anak yang seperti itu, ingin belajar dengan cara mendengarkan saja. Ya, dia tidak suka mengamati, mempraktekkan itu tidak suka, tapi dia lebih suka melihat video-video, gambar-gambar. Nah, ada anak yang seperti itu. Yang keempat,
kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar yang 5 katanya, yaitu kesenangan. Pasti anak-anak juga, anak-anak kita butuh senang, ya. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, seperti tadi Pak Bibi ya, menghukum anak misalnya. Kadang-kadang anak-anak itu merasa takut, ya. Takut kenapa? Takut dihukum lagi. Melakukan hal itu karena terpaksa. Kalau saya melakukan hal pelanggaran yang sama, pasti Pak Bibi menghukum saya. Akhirnya anak itu timbul perasaan terpaksa. Dia bisa disiplin karena dia kalau tidak melakukan itu pasti dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga ya bagus sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Anak-anak melakukan hal yang baik karena ada imbalannya. Ya. Akhirnya timbul seperti itu anak. Dia tidak melakukan hal itu kalau tidak ada penghargaan. Nah, ini tidak baik juga ya untuk anak didik kita. Ini merupakan motivasi yang dari luar, intrinsiknya. Jadi tidak timbul dari dalam, tidak timbul dari kesadaran diri, dari dalam dirinya sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang bagus Bapak Ibu. Yang ketiga, murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan. Ya. Ini merupakan motivasi dari dalam. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, kemudian tadi ada macam-macamnya. Ada hukuman, ada penghargaan, dan lain sebagainya. Hukuman kenapa dinilai tidak baik? Karena menyakitkan. Pasti menyakitkan buat anak-anak. Yang kedua, pasti tidak nyaman. Anak-anak merasa tidak nyaman. Ya. Murid takut, ya, cenderung takut. Kalau saya melakukan ini pasti dihukum, ya. Memaksa orang lain, ya, memaksa orang lain. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Ini kalau hukuman. Murid menjadi rendah diri. Kadang-kadang dengan dihukum dilihat oleh teman-temannya yang lain pasti rendah diri. Akhirnya nanti anak-anak menjadi seperti itu. Kemudian penghargaan juga alasan kenapa kurang baik, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, sifat iri, pasti akan timbul iri. Anak yang lain yang tidak memperoleh penghargaan timbul rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini yang tidak boleh di guru-guru merdeka, kan tidak boleh. Tidak boleh ada peringkat, tidak boleh ada ranking, ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ini penghargaan. Kemudian lanjut ke konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Hanya tidak panjang, tidak bisa merubah peserta didik dalam jangka waktu yang panjang, ya, hanya sementara saja. Perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan yang ada, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang terakhir yaitu restitusi. Nah, ini yang paling baik, penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Murid bertanggung jawab untuk
kita punya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang sehingga anak itu tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang dianjurkan. Kemudian konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, pengertian restitusi adalah yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Jadi anak-anak yang mencari apa kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Jadi anak-anak nanti akan mencari solusinya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, sifatnya tawaran, bukan paksaan. Ya. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan pada fokus dan solusi. Ini restitusi. Contoh kasus sekarang ya, kami beri contoh. Contoh kasus, ada siswa kita sering tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru? Ya, kalau kita sikapnya memberi hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Ini contohnya. Ya, itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, ini juga termasuk hukuman. Ya. Yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Dan mengerjakan PR, kemudian muridnya jam istirahat, tidak boleh istirahat, mengerjakan PR sampai selesai. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Dikerjakan sebanyak 3 kali lipat misalnya. Ada tidak yang seperti ini Bapak dan Ibu? Ada ya, ada. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian bagaimana dengan yang restitusi? Nah, jika ada kasus seperti ini, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, diingatkan anak-anak. Nah, kamu tahu tidak bahwa kita punya keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Ya, diingatkan kira-kira apa yang kamu langgar. Kemudian coba cari anak-anak. Nah, kalau sudah tahu dia bersalah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Anak-anak kan berpendapat kayaknya nanti. Seperti seperti tadi Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan pemantik tadi. Kalau kita ajak ngobrol, anak pasti akan menjawab dengan senang hati. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaannya, hukuman, penghargaan, dan restitusi tadi Bapak dan Ibu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu kita sebagai guru. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum, ya. Guru juga bisa menjadi seorang pembuat rasa bersalah. Guru juga bisa memposisikan dirinya sebagai teman bagi anak didik. Kemudian guru juga bisa menjadi pemantau, hanya memantau. Ya. Dan guru bisa juga menjadi seorang manajer. Ya. Nah, mana yang baik dari kelima posisi kontrol ini? Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, contoh kasus lagi.
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada anak yang tidak memakai atribut. Kalau kita memposisikan sebagai penghukum, maka guru itu akan memanggil siswa, kemudian mengucapkan patuhi aturan sholat, lalu berdiri di depan barisan. Akhirnya di barisan lain. Ini guru memposisikan sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Ini kata-kata guru ya. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ya, ini pembuat rasa bersalah. Anak-anak akan merasa bersalah. Kemudian guru bisa sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ya, ini sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Nah, yang paling baik kita harus memposisikan sebagai manajer. Seperti apa kalau ada siswa yang tidak memakai atribut, maka langkah yang paling tepat sebagai manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahan? Ditanya dulu. Nah, anak kira-kira melakukan hal itu salah atau tidak? Kembalikan kepada anak kita. Kalau anak menyadari itu salah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Itu dari anak-anak kita sendiri. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya Pak, saya akan memperbaikinya minggu depan, akan melengkapinya minggu depan. Nah, itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Hingga minggu depannya si anak tadi itu akan berubah dirinya. Ini contoh kasus ya, kemudian keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa? Kenapa ada peraturan menggunakan helm ketika berkendara motor? Pak Kusyono kayaknya ngantuk, bisa menjawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita disuruh menggunakan helm, kita paling tidak menyelamatkan diri dengan hal-hal misal kecelakaan seperti itu. Karena kalau di lalu lintas, karena memang ada aturan tata tertib lalu lintas, kita melengkapi dari sana. Tapi dari sisi positif kita, jika kita ada hal yang tidak diinginkan, begitu kita menggunakan helm, kita bisa menyelamatkan diri di bagian tubuh kita, itu di bagian helm. Untuk mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, begitu kan? Masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa? Jadi kita itu paling tidak apapun peraturan tentang penggunaan masker, kita melindungi untuk debu-debu yang mana kita dijalani di perjalanan ataupun di mana, supaya kita, karena kebanyakan kita itu bernafas lewat mulut ataupun hidung, karena supaya kita menjauhi dari hal-hal debu yang masuk pada tubuh kita. Dengan mencuci tangan, kita itu membersihkan diri sebelum kita melaksanakan apa yang kita asumsi, apa yang kita makan untuk
mencuci tangan. Terima kasih. Sudah dijawab oleh Pak Susyono tadi dua-duanya ya. Jadi kita melakukan hal itu apakah karena adanya peraturan atau karena menyadari bahwa itu untuk keselamatan kita. Keselamatan kita ya. Ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat bersama-sama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi bukan dibuat oleh guru saja, tetapi dengan cara berdiskusi dengan siswa kita. Ya, apa yang ingin dibuat oleh anak-anak kita, kesepakatan seperti apa? Makanya dinamakan kesepakatan. Jadi itu timbul dari anak dengan gurunya. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak dan Ibu? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu memaksa, ya, memaksa. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya, bentuknya positif. Kemudian yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Nah, kata-katanya sedikit, tidak perlu panjang, sehingga anak-anak itu ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tiap kelas itu tidak sama kesepakatannya. Ya. Semua warga, kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat. Jadi kolaborasi antara guru dan siswanya. Yang terakhir Bapak dan Ibu yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 caranya. Jadi kalau tadi bagaimana cara menyelesaikan masalah atau kasus yang ada di kelas atau di sekolah kita, cara yang baik yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Bagaimana tahapannya? Ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi yang salah itu divalidasi, benar salah atau tidak. Ya. Jadi kembalikan kepada anak. Apakah kamu tidak memakai atribut itu salah? Nah, anak-anak akan menjawab, iya Pak, salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, anak melanggar, kemudian kembalikan ke anak-anak. Kesepakatan apa yang kamu langgar? Nah, dengan begitu anak-anak mulai sadar, oh iya, kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama, tetapi saya langgar. Nah, ini kan sudah salah. Sehingga kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh Bapak dan Ibu, contoh segitiga restitusi. Nah, ini contohnya. Ini videonya. Nah, inilah Bapak dan Ibu materi yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu tentang materi konsep-konsep budaya positif, ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi. Hidung mamak berisi lendir, wasangan air, bersih-bersih kaki terkilir. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heru yang telah menyampaikan isi destinasi